Bicara soal suara, pernahkah kita mendengar suara bising, berdengung atau berisik yang hanya bisa kita dengar sendiri? Fenomena itu biasa disebut tinnitus, di mana suara yang terdengar hanya sebatas persepsi tentang suara, karena tak ada sumber suara dari luar manusia. Meski bukan penyakit, fenomena ini merupakan gejala dari kerusakan pada sel-sel rambut halus di koklea, bagian sensitif dari telinga bagian dalam. Penyebabnya bisa karena usia, kelainan rahang, sampai paparan suara yang keras setiap saat. Meski sering hilang dalam sesaat, tinnitus bisa mengancam pendengaran dalam taraf yang serius, terutama ketika disertai pusing dan terdengar seperti denyut jantung. Aduh, hapunten Pak, jadi gede sebelah. Iya. Ya, gitu. Keripik tempe sudah ada di Bandung sekitar tahun 1980-an. Dulu penjual keripik tempe berkumpul di terminal-terminal bis seperti di Terminal Leuwi Panjang dan Terminal Cicahem. Rasanya yang gurih dan renyah, harganya yang terjangkau, dan kemasannya yang mudah dibawa membuat camilan ini terus bertahan di hati pelanggan. Ada puluhan toko oleh-oleh di dekat Terminal Leuwi Panjang dengan ciri khas yang sama, yaitu tumpukan tempe goreng atau keripik tempe yang baru saja matang. Tentu saja, aroma dan penampakan keripik tempe hangat yang menggunung membuat orang-orang yang melihat makin tergoda untuk mencicipi. Tempe yang digunain tempe apa dari mana Pak? Oh, tempe asli Mas. Kacang kedelainya bersih dari kulit-kulitnya. Oh. Tempenya dikirim dari Cicahem. Kalau yang di tempe yang di pasar-pasar itu mah kulitnya nggak dibuang. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi itu gembos kalau itu mah. Selain menggunakan bahan baku kedelai yang kulitnya sudah dikupas, ukuran tempe di sini lebih besar dan teksturnya lebih padat. Ketika dipotong tipis dan digoreng, tempenya jadi lebih renyah. Berbeda dengan tempe biasa yang ketika digoreng teksturnya masih lembab. Penggunaan pisau pun berbeda-beda, dari mengiris tempe tipis-tipis sampai memotongnya menjadi lebih kecil. Aduh, hapunten Pak, jadi gede sebelah. Iya. Jadi fokus ini tangan harus di atas. Dipajuin sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Oh, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Nah, sama kalau buru-buru ntar kena tangan. Oh, buru kena tangan sama ini ya. Kalau Iya. terlalu pelan jadi besar sebelah ya. Iya. Sebelah ya. Sama ini satu lagi, dia pakai pisaunya khusus ya. Iya, khusus. Jadi bukan yang pisau biasa, tapi Bukan. pisau yang tipis. tipis, Yang stainless sudah. stainless. Kayak keris tuh bentuknya. Iya. Sama seperti di Pasar Kosambi, oleh-oleh andalan di sini adalah keripik tempe. Cuma bedanya, kalau di sentra oleh-oleh Leuwi Panjang, proses menggorengnya di depan toko. Jadi para pelanggan bisa melihat seluruh proses pembuatan keripik tempenya. Ini tempe yang sudah dipotong kan? Ya, sini, Pak. Berapa kilo tempenya sekaligus satu kali goreng? Kalau matang 10 kilo matangnya. Kalau ini satu kartel ini Berapa? ada 150 bijian. Nah ini untuk goreng tempe ini harus apa nih tipsnya untuk goreng tempe kayak gini Pak? Biar renyah kayak gitu gimana? Ini pakai telur, Pak, sama tepung beras. Jadi nempel gitu ya. Sama ini minyaknya harus panas banget ya? Harus panas. Kalau kurang harus ditambah lagi, ditambah lagi gitu ya? Iya, tambah lagi. Untuk adonan bumbunya, hanya tepung terigu, daun kucai, garam, dan gula. Tempenya tidak perlu dicelup lama, langsung digoreng. Karena kalau terlalu lama dicelup ke adonannya, tekstur tempenya akan mirip tempe mendoan saat digoreng, lunak dan adonan tepungnya terlalu menempel pada tempe. Kita coba ya. Ya. Ya, gitu bisa.
Pak, ini mah bukan saringan, parabola. Habis berat banget. Berat banget ini. Ada 2 kilo. Tuh, 2 kilo ini beratnya. Pantesan aja balik aja susah tuh. Ini harus 2 tangan itu. Terus ke tangan gitu, bisa. Tuh, baru bisa. Para pedagang menggoreng dan menyusun tempenya di depan toko agar aroma tempe goreng yang khas bisa menarik pelanggan. Selain itu, tumpukan tempe yang baru digoreng berwarna kecoklatan bisa memicu rasa lapar dan keinginan mencicipi. Ini nih yang jadi daya tarik ketika orang yang lewat. Ketika tempenya sudah matang langsung ditaruh di depan. Jadi orang pas lewat tuh, wah, kecium baunya. Ini baunya enak banget. Uniknya, remahan-remahan tempe ini bisa dijual lagi. Biasanya menjadi pelengkap makan surabi, bubur ayam, bahkan nasi tutuk oncom. Oleh-oleh jadul dari Bandung tak hanya keripik tempe. Ada juga oncom goreng kering atau lebih dikenal dengan keripik oncom. Dan juga tahu susu dari Lembang ataupun tahu kuning dari Cibuntu. Ketiganya memiliki kesamaan, yakni sama-sama terbuat dari kacang kedelai. Karena pada saat itu di Bandung ya, khususnya di Pangalengan gitu ya, di tempat-tempat sejuk itu, mereka itu menanamnya itu kedelai. Itu beda impor, kalau sekarang impor. Kalau dulu nggak ada impor, itu lokal. Dan itu harganya memang murah. Dan itu yang bisa diolah, dijadikan tahu, tempe, oncom. Tapi si oncom ini dan si tahu dan tempe ini, itu makanan sehari-hari untuk pagi hari. Dan produksi tahu, tempe itu harus dekat dengan sumber air. Dan airnya harus bersih. Yang jauh dari sumber air nggak bisa. Masyarakat Bandung memiliki tradisi yang kuat dalam mengolah tempe menjadi berbagai macam makanan, termasuk keripik. Inilah yang membuat keripik tempe menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Bandung.